Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sistem informasi akuntansi. Di sini saya akan memperkenalkan dari anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Wahidah Rahma Oktaviana dengan NIM 2017-310297. Yang kedua ada Ardiana Rahmayanti dengan NIM 2017-310365. Yang ketiga ada Nabilatus Safiiko dengan NIM 2018-310117. Dan yang terakhir ada Diki Yusuf Alfirman dengan NIM 2018-310531. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Wahidah Rohma dengan NIM 2017-310297. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pendahuluan dari bab 1. Nah, kata kuncinya pada bab 1 itu adalah sistem, data, informasi, dan juga nilai informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem. Sistem merupakan serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan yang terdiri dari subsistem yang mendukung sistem yang lebih besar. Nah, setiap subsistem ini didesain untuk mencapai satu atau lebih tujuan organisasi. Yang kedua, yaitu data. Data merupakan fakta yang dikumpulkan, lalu disimpan, dan selanjutnya diproses oleh sistem informasi. Misalnya, bisnis perlu mengumpulkan data mengenai penjualan. Di dalam data penjualan itu terdapat tanggal dan juga total jumlah. Yang kedua, yaitu ada sumber daya yang dijual. Di situ dicantumkan yaitu barang atau jasa, jumlah penjualan, dan harga per unit. Yang terakhir, yaitu orang yang berpartisipasi, seperti pelanggan dan juga tenaga penjualan. Yang ketiga yaitu ada informasi. Nah, informasi itu merupakan data yang sudah dikelola serta diproses untuk memberikan arti untuk proses pengambilan keputusan. Namun, ada batasan jumlah informasi yang dapat diserap dan juga diproses, karena apabila terjadi kelebihan informasi, akan mengakibatkan penurunan kualitas dalam pengambilan keputusan dan akan meningkatkan biaya penyediaan informasi. Dan yang terakhir yaitu ada nilai informasi. Nilai informasi merupakan keuntungan yang dihasilkan oleh informasi dikurangi biaya produksinya. Keuntungan informasi meliputi berkurangnya ketidakpastian, peningkatan pengambilan keputusan, dan juga meningkatkan kemampuan dalam merencanakan dan menjadwalkan aktivitas. Nilai informasi yang diharapkan sebaiknya dihitung secara efektif, sehingga biaya yang didapat untuk informasi tersebut tidak melebihi dari keuntungannya. Selanjutnya yaitu informasi harus memiliki karakteristik agar informasi tersebut menjadi berguna dan juga berarti. Di sini ada 7 karakteristik, yaitu yang pertama ada relevan, reliable, lengkap, tepat waktu, dapat dipahami, dapat diverifikasi, dan dapat diakses. Yang pertama yaitu relevan, mengurangi ketidakpastian, meningkatkan pengambilan keputusan, serta menegaskan atau memperbaiki ekspektasi sebelumnya. Yang kedua yaitu reliable, yaitu bebas dari kesalahan atau bias, menyajikan kejadian atau aktivitas organisasi secara alami. Yang ketiga yaitu lengkap, maksudnya yaitu tidak menghilangkan aspek penting dari suatu kejadian atau aktivitas organisasi yang diukur. Yang keempat yaitu tepat waktu, yaitu maksudnya diberikan pada waktu yang tepat bagi pengambil keputusan dalam mengambil keputusan tersebut. Yang kelima yaitu dapat dipahami, maksudnya yaitu disajikan dalam format yang dapat dimengerti dan juga jelas, jadi tidak perlu berbelit-belit. Dan yang keenam yaitu dapat diverifikasi, maksudnya yaitu 2 orang independen yang berpengetahuan dalam bidangnya dan masing-masing menghasilkan informasi yang sama. Yang terakhir yaitu dapat diakses. Nah, ini maksudnya yaitu tersedia untuk pengguna ketika mereka membutuhkan dalam format yang dapat digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ardiana Rahmayanti dengan NIM 2017-310365. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan informasi dan proses bisnis. Dikategorikan terdapat 5 siklus yang berbeda. Yang pertama yaitu siklus pendapatan, yaitu di mana barang dan jasa dijual untuk mendapatkan uang tunai atau janji untuk mendapatkan uang tunai di masa depan. Kemudian yaitu siklus pengeluaran,
yaitu di mana perusahaan membeli persediaan untuk dijual kembali atau bahan baku untuk digunakan dalam memproduksi barang sebagai pertukaran uang tunai atau janji untuk membayar hutang, untuk membayar uang tunai maksud saya di masa depan. Kemudian yaitu ada siklus produksi atau konversi, yaitu bahan baku ditransformasikan menjadi barang jadi. Kemudian ada siklus sumber daya manusia, di mana karyawan itu dilatih, diberi kompensasi, dievaluasi, kemudian dipromosikan, dan terakhir yaitu diberhentikan. Kemudian untuk siklus yang terakhir yaitu ada siklus pembiayaan, yaitu di mana perusahaan menjual sahamnya kepada investor dan meminjam uang. Kemudian investor akan dibayar dengan dividen dan bunga yang dibayar atas pinjaman tersebut. Kemudian yaitu sistem informasi akuntansi. Terdapat 6 komponen sistem informasi akuntansi, yaitu yang pertama, orang yang menggunakan sistem. Yang kedua, ada prosedur dan instruksi digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Yang ketiga, yaitu ada data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya. Kemudian yang keempat, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data tersebut. Yang kelima yaitu ada infrastruktur teknologi informasi, meliputi yaitu komputer, perangkat peripheral maksud saya, dan perangkat jaringan komunikasi yang dipakai dalam sistem akuntansi. Sistem informasi akuntansi. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu ada pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data ke sistem informasi akuntansi. 6 komponen tersebut memungkinkan sistem informasi akuntansi untuk memenuhi 3 fungsi bisnis penting sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada mengumpulkan dan menyimpan data. Maksudnya di sini adalah menyimpan data mengenai aktivitas, sumber daya, dan personel organisasi. Karena organisasi sendiri memiliki sejumlah proses bisnis, seperti melakukan penjualan atau membeli bahan baku yang sering diulang terus-menerus. Kemudian yang kedua, yaitu ada mengubah data menjadi informasi, sehingga manajemen dapat merencanakan, mengeksekusi, mengendalikan, dan mengevaluasi aktivitas, sumber daya, dan personel. Pembuatan keputusan akan dibahas secara detail dalam materi selanjutnya. Terus kemudian ada yang ketiga, yaitu yang terakhir, memberikan pengendalian yang memadai untuk mengamankan aset dan data organisasi. Menurut saya ya, oleh karena itu data akuntansi berasal dari sistem informasi akuntansi, pengetahuan dan kemampuan mengenai sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Yusuf Alfirman dengan nomor induk mahasiswa 2018-1010531. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sistem informasi akuntansi dapat menambah nilai bagi organisasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya untuk menghasilkan produk atau jasa. Jadi, sistem informasi akuntansi ini dapat memperbaiki kualitas dan juga dapat mempertahankan kualitas produk, tetapi juga tidak mengurangi jumlah bahan yang terbuang dan biaya untuk pekerjaan ulang.
Jadi yang nomor pertama ini sangatlah vital, harus dipunyai oleh sebuah organisasi. Yang kedua, memperbaiki efisiensi. Jadi sistem informasi akuntansi ini dirancang untuk membantu memperbaiki efisiensi jalannya suatu proses dengan memberikan informasi yang lebih tepat waktu atau dengan detail. Sebagai contoh, kita membuat pendekatan produksi yang membutuhkan informasi yang konstan, akurat, mutakhir dengan persediaan bahan-bahan yang mentah yang ada di daerah tersebut. Jadi kita dapat mengidentifikasi suatu wilayah dengan secara detail mungkin. Ketiga, dapat memperbaiki pengambilan keputusan. Jadi sistem informasi akuntansi ini sangat membantu bagi manajer untuk mengoptimalkan atau mereview keputusannya. Jadi sangatlah membantu bagi manajer untuk membuat suatu keputusan agar perusahaan yang dipegangnya menjadi perusahaan yang lebih baik ke depannya melalui sistem-sistem ataupun data-data yang sebelumnya ada diperoleh oleh sistem informasi akuntansi. Yang terakhir, berbagi pengetahuan. Jadi sistem informasi akuntansi ini mempunyai sharing knowledge yang dirancang dengan baik, bisa mempermudah proses berbagi pengetahuan. Jadi semisalnya semua karyawan ini ada yang tahu sama tidak tahu. Contohnya ada A itu orang yang tahu, yang B orang yang tidak tahu. Jadi melalui sistem informasi ini kita dapat sharing melalui virtual, juga melalui internet. Jadi kita lebih dimudahkan dengan sistem informasi akuntansi tersebut. Jadi saya simpulkan, sistem informasi akuntansi ini sangatlah penting bagi sebuah organisasi untuk menjadi organisasi yang lebih baik ke depannya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilatul Syafiqoh, NIM 2018310117. Di sini saya akan menjelaskan peranan sistem informasi akuntansi dalam rantai nilai. Untuk memberikan nilai kepada pelanggan mereka, sebagian besar organisasi melakukan sejumlah aktivitas yang berbeda. Aktivitas yang dapat dikonseptualisasikan saat membentuk rantai nilai, yang terdiri atas 5 aktivitas utama. Nah, yang pertama, logistik inbound, terdiri atas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan bahan baku yang digunakan organisasi untuk membuat jasa dan produk yang dijual. Contohnya, produsen mobil. Produsen mobil menerima, menangani, dan menyimpan baja, kaca, dan karet. Yang kedua, ada operasi. Nah, operasi adalah aktivitas yang mengubah input menjadi produk akhir atau jasa. Contohnya, aktivitas jalur perakitan yang mengonversi bahan baku menjadi mobil jadi. Yang ketiga, logistik outbound adalah aktivitas yang mendistribusikan produk jadi atau jasa ke pelanggan. Contohnya adalah mengirimkan mobil ke dealer mobil. Yang keempat, ada pemasaran dan penjualan. Nah, pemasaran dan penjualan adalah aktivitas yang membantu pelanggan dalam membeli barang atau jasa organisasi. Iklan adalah contoh aktivitas pemasaran dan penjualan. Yang kelima, ada pelayanan. Pelayanan adalah aktivitas yang menyediakan dukungan purna jual kepada pelanggan. Contohnya termasuk pelayanan perbaikan dan pemeliharaan. Di sini juga ada aktivitas pendukung yang memungkinkan dilakukannya 5 aktivitas utama secara efektif dan efisien. Aktivitas tersebut dikelompokkan dalam 4 kategori sebagai berikut. Yang pertama, ada infrastruktur perusahaan adalah aktivitas akuntansi, keuangan, hukum, dan administrasi umum yang memungkinkan berfungsinya suatu organisasi. Dan sistem informasi akuntansi adalah bagian dari infrastruktur perusahaan. Yang kedua, ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah aktivitas yang meliputi kegiatan merekrut, memperkerjakan, melatih, dan memberikan kompensasi kepada karyawan. Yang ketiga, ada teknologi. Teknologi adalah aktivitas meningkatkan barang atau jasa. Contohnya termasuk penelitian dan pengembangan, investasi di bidang TI, dan desain produk. Yang keempat, ada pembelian.
Pembelian merupakan aktivitas melakukan pengadaan bahan baku, perlengkapan, mesin, dan bangunan yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas utama. Baik, itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.